زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 4. Ayat 4 ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallabina ta'allamunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idza أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذين واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم
ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Al-Maidah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Bertanya oleh mereka kepadamu, yaitu penduduk Mekah pada saat itu. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Madza uhilla lahum? Apakah yang dibolehkan, dihalalkan untuk mereka daripada ta'am makanan? Nah, kul jawablah olehmu ya Muhammad. Uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untukmu semua yang baik-baik, yaitu al-mustalidzati, yang lezat. Semua yang lezat dihalalkan untukmu, yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala. Wasayyidin, dan termasuk hewan buruan. Ma'allamtum minal jawari, dan hewan yang kalian ajarkan untuk memangsa hewan buruan tersebut. Maksudnya di sini hewan yang diburu dari bekas gigitan hewan yang kalian ajarkan untuk berburu. Apakah itu kilap anjing, ataukah sabak di situ harimau, ataukah di situ toir, yaitu burung raja wali. Burung raja wali. Di Arab itu mereka suka pelihara burung raja wali. Ustaz nggak apa-apa, Ustaz panas itu? Nggak apa-apa. Enak. Kalau di AC kan bahaya malah. Di AC bahaya. Kalau di AC itu sering-sering kena AC, bisa kena radang paru-paru nanti. Paru-paru basah. Matahari kan keluar keringat. Jadi ibu kalau ingin makan hewan yang hasil buruan boleh. Boleh pelihara burung hantu. Untuk dia menangkap misalkan ada tupai, atau ada kelinci di hutan, ya kan? Bisa juga pakai burung raja wali. Raja wali bisa menangkap misalkan rusa atau kancil yang kecil-kecil ya. Kalau singa, lebih hebat lagi. Ibu bisa pelihara singa. Kemudian ibu lepas dia berburu. Dia bisa menangkap misalkan hewan-hewan di hutan misalkan. Apakah itu hewan yang boleh untuk dimakan ya, tapi bukan hewan yang tidak boleh dimakan. Yang jadi buruan itu boleh kita makan. Hasil perburuan daripada hewan-hewan buas yang udah memang dilatih untuk menangkap hewan buruan. Contohnya anjing. Nah, kalau harimau oke, nggak masalah. Kalau singa tidak masalah. Kalau burung elang tidak ada masalah. Burung raja wali nggak masalah. Burung hantu pun nggak masalah kalau kita pakai berburu. Anjing nih masalahnya. Bagaimana anjing?
anjing ini boleh dijadikan sebagai peliharaan tetapi dengan niat untuk berburu. Tapi kalau dipakai anjing untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan saja di dalam rumah, ini bisa berdampak pada bersentuhnya kita dengan hewan tersebut, sehingga menyebabkan kita harus selalu bersuci dengan cara yaitu menyamak dengan menggunakan tanah, yaitu 6 kali dengan tanah, 1 kali dengan air kan. Nah kalau seandainya anjing yang kita pelihara ini tujuannya adalah untuk berburu dan kemudian dia menangkap hewan buruan, maka hewan buruan misalkan kambing, domba, ataukah rusa atau kancil itu yang ditangkap oleh anjing tersebut boleh dimakan, meskipun bekas digigit oleh anjing. Tapi dalam pertanyaan di sini bekas gigitan itu harus dibuang. Ya, bekas gigitan itu harus dibuang. Di sini dikatakan pada anjing yang engkau kirim untuk berburu, ta'allamu nahunna, yang kalian ajarkan anjing itu untuk berburu. Memang anjing itu sengaja dipelihara untuk berburu. Mimma 'allamakumullah, daripada yaitu cara yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada kalian daripada adab-adab dalam berburu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah kalian daripada hewan buruan yang telah mereka hewan-hewan tersebut menangkap untuk kalian. Makan silakan. Kambing yang ditangkap oleh harimau yang kalian pelihara, kambing yang ditangkap oleh anjing yang kalian pelihara, kambing yang ditangkap oleh kalau kambing terlalu besar oleh Raja Wali ya. Misalkan kelinci atau tupai atau binatang-binatang yang kecil, rusa kecil misalkan ditangkap oleh Raja Wali, atau elang yang kita pelihara ditangkap, maka itu silahkan kalian makan, yaitu anjing yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan yang kalian pelihara tersebut. Tapi sembelih dulu, Ustaz. Wa in qatalnahu, meskipun mereka berhasil membunuhnya. Waktu kita ambil ternyata kambing yang diburu oleh harimau peliharaan kita atau kambing yang diburu oleh anjing peliharaan kita tadi itu, anjing berburu menangkap kambing, kambingnya kita dapat udah mati bekas digigit oleh anjing, maka itu tetap dibolehkan. Tetapi bi an lam yakulna minhu, tetapi dengan catatan anjing buruan itu tidak memakannya, hanya menggigitnya doang. Ini kan dibolehkan memakan hewan buruan meski dari anjing, tetapi dengan jalan tidaklah hewan berburu itu memakannya, hanya menggigitnya saja. Enggak sembelih dulu, Ustaz. Kenapa? Enggak. Meskipun sudah dalam keadaan hewan, meskipun mereka membunuhnya. Enggak. Ini ada apa namanya? Ada catatan khusus di situ ya. Enggak. Tunggu. Anas rencana makan tupai, Bu. Karena kan di sini tadi dibuat Ustaz bilang tadi ada tupai. Fi ana sayyidu sahmi idza arsala wa dzakara rasmallah alayka sayyidil muallim minal jawari. Jadi di sini disebutkan di ayat selanjutnya, wadhkurusmallahi alaihi 'inda irsalihi. Dan sebutkanlah nama Allah Ta'ala ketika kamu melepas anjing tersebut. Jadi itu sudah menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kalau anjing itu berhasil menggigitnya, kemudian ketika kita ambil kambing yang ditangkap oleh anjing itu mati, maka itu sudah masuk di dalam penyembelihan, dikarenakan waktu kita kirim tadi itu, kita lepas anjingnya itu, kita baca nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kejar. Tapi kita suruh. Jadi itu seperti pisau. Anjing itu ibarat seperti
pisau. Jadi menggigitnya itu sudah diwakili dengan menyebut nama Allah. Nah, sedangkan di dalam menyembelih itu tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah. Tidak sah kecuali menyebut nama Allah Ta'ala. Inda irsalihi, ketika kita melepas hewan buruan tersebut, hewan berburu tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala perhitungannya itu cepat sekali. Jadi Allah Ta'ala kalau seandainya melihat ada hamba-hambanya yang menyepelekan hal-hal seperti ini, jangan anggap Allah Ta'ala tidak teliti. Sampai dalam perkara seperti ini pun Allah Ta'ala sangat teliti. Nah, kalau kalian memakan hewan yang kalian utus dengan misalkan anjing tadi dan tidak dimulai dengan nama Allah Ta'ala, maka itu sudah menjadi bangkai, mati dia menjadi bangkai, maka kalian makan juga. Itu hati-hati. Itu hati-hati. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat cepat, yaitu perhitungannya. Maksudnya di sini teliti ya. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini telah dihalalkan untukmu akan segala makanan yang baik-baik, yang lezat-lezat, dan makanan orang-orang yang memikul Alkitab, yaitu orang-orang sembelihan daripada orang-orang Yahudi dan sembelihan daripada orang-orang Nasrani, itu halal untuk kalian. Itu halal untuk kalian. Jadi orang Nasrani kalau sembelih ayam kemudian dia kasih makan ayam itu ke kita, halal tidak? Orang Yahudi kalau dia menyembelih ayam kemudian dia kasih makan ke kita sembelihan ayam hasil sembelihan dia, itu halal tidak? Nah, di sini dikatakan ya, dan makanan orang-orang yang mereka mendapatkan Alkitab, mereka juga membaca utul kitab, yaitu mereka memikul Alkitab. Artinya mereka memikul, mereka juga membawa Alkitab, mereka juga ada kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sembelihan-sembelihan mereka itu halal untuk kalian. Titik sampai di situ. Jadi pertanyaannya, kalau mereka menyembelih dengan nama Yesus bagaimana? Kalau mereka menyembelih dengan nama Uzair, atau mereka menyembelih dengan nama Yazid atau siapa namanya, pokoknya dia sebut bukan nama selain Allah Ta'ala, nanti bagaimana hukumnya? Nah, ini kan jadi masalah nanti di sini. Nah, ini berarti bagaimana ayat Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa makanan orang-orang yang mendapatkan Alkitab halal untuk kalian, baik Yahudi maupun Nasrani. Kalau mereka menyembelih kambing, mereka sembelih onta, sapi atau ayam, kemudian diberikan makan itu kepada kita juga, boleh kita makan. Nah, di sini dikatakan demikian boleh. Tapi nanti ada catatannya, ada yang membedakannya. Capek kali naik gunung Aceh ya. Aduh, ini bagaimana mau naik pesawat ini? Tangga pesawat aja tinggi ini. Ini belum seberapa tangga kabilah ini, balai-balai ini. Aduh, makin lama makin berkurang tenaga ya. Lanjut nanti ya. Jangan salah mengartikan ayat. Ya, coba perhatikan. Nanti kalau kita lihat di dalam terjemahan, kalau ibu perhatikan, itu sama seperti yang terjemahan saya tadi itu. Sama seperti terjemahan saya tadi itu. Saya katakan tadi apa? Pada hari ini telah dihalalkan bagimu makanan yang baik-baik rasanya. Makanan orang ahli kitab Yahudi Nasrani halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Sampai di situ. Berarti kita surahnya tadi kan? Penjelasannya kan seperti tadi kan? Jadi makanan mereka boleh untuk kita makan, makanan kita boleh mereka makan. Jadi pertanyaan, kok Al-Quran bilang begini ya? Apa kita yang belon? Apa kita yang nggak ngerti? Jadi pertanyaan tadi itulah yang saya tanya tadi itu. Jadi kalau mereka sembelih kambing dengan nama Yesus, bagaimana? Kita makan boleh? Ibu mau nggak? Tapi Al-Quran bilang boleh, halal, hillul lakum, halal untuk kalian. Kalau nanti orang Yahudi kasih makan kambing domba hasil sembelihan mereka bukan dengan nama Allah, dengan nama Tuhan selain Allah, bagaimana?
Boleh nggak kita makan? Makanya jangan melihat terjemah. Makanya jangan melihat terjemah, lihat tafsir. Maknanya itu bukan demikian. Maknanya adalah makanan-makanan yang kalian, makanan-makanan orang-orang yang memiliki Alkitab, sembelihan Yahudi dan Nasrani halal untuk kalian, dan makanan mereka itu halal juga untuk kalian. Artinya apa? Artinya tunggu dulu. Kalau kitab asli kan kitab yang original dulu, original. Kalau mereka menyembelih sesuatu yang halal di dalam syariat kita dan tidak menyebut nama selain Allah dan tidak menyebut nama selain Allah, artinya mereka tetap menyebut nama Allah. Karena orang Nasrani mereka mengakui Allah itu Tuhan, cuma ditambah lagi dengan kata-kata Tuhan Bapa. Ya, Bapa kami dalam surga. Ya kan begitu kan kalau mereka berdoa kan, Bapa kami dalam dalam surga, Bapa. Jadi anaknya siapa? Yesus, Nabi Isa anak. Kemudian Bunda Maria ibu. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan satu lagi Tuhan Roh Kudus, Jibril. Tapi yang jadi Tuhan itu 3, yaitu Allah mereka sebut Allah, Isa mereka sebut Yesus, dan Siti Maryam mereka sebut Bunda Maryam. Maka ada juga yang protes nih, kenapa di Aceh jangan dipanggil Bunda lah? Karena Bunda itu biasa dipakai untuk ibu daripada Yesus. Ada Marianya ada kita. Makanya ada yang protes juga. Jadi kok mirip-mirip dengan Kristen ya? Kenapa dipanggil di Aceh ini perempuan, ada ibu-ibu dipanggil Bunda? Kok jangan-jangan ikut sama orang Katolik? Orang Katolik menyebut istilah untuk ibunya Nabi Isa, Yesus, dipanggil dengan Bunda Maria. Nah, jadi kita panggil Siti aja lah. Ya, jadi kalau yang udah terlanjur namanya dipanggil dengan Bunda, panggil aja Siti. ya, istri saya dipanggil juga Bunda kan? Panggil Siti aja, Siti. Tapi nggak boleh kan panggil Bunda. Sebenarnya boleh. Oh, boleh. Boleh. Karena memang kebetulan itu di kalangan Kristen itu populer. Kalau untuk Maryam mereka panggil dengan Bunda Maryam. Populer untuk mereka, tapi bukan penyebutan Bunda itu khusus kepada bukan khusus kepada Maryam. Penggunaan kata Bunda itu sebagai bentuk penghormatan kepada seorang wanita, seorang ibu, dia punya karakter yaitu keibuan, dia suka sayang sama anak-anak, itu dipanggil Bunda namanya. Ibunda, Bunda. Karena itu sudah populer penggunaan itu untuk wanita yang sayang kepada anak-anak, dipanggillah Bunda, Ibunda. Maka untuk Maryam pun dipanggil dengan Bunda. Jadi bukan duluan kepada Maryam. Duluan kata Bunda itu dipergunakan untuk wanita di Indonesia, baru dipakai untuk Maryam. Beda kalau seandainya kata Bunda itu pertama kali dimunculkan dalam bahasa Indonesia untuk Siti Maryam, baru kemudian kita ikut-ikutan menggunakan kata tersebut. Namanya itu ya kita mengikuti agama orang lain. Nah ini enggak. Jadi beda. Jadi jangan kita kemudian mengatakan berarti udah menyerupai Nasrani. Jadi jangan lagi panggil Bunda. Jadi panggil apa pula? Makwah. Makngo, maktuh. Jadi nggak keren kan? Jadi itu. Jadi makna daripada makanan mereka yang ahli kitab ini, baik Yahudi dan Nasrani itu halal untuk kalian makan, dan makanan kalian orang Muslim halal juga untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya adalah makanan-makanan yang tidak diharamkan dalam syariat kita. Apa yang mereka makan boleh kita makan, apa yang kita makan boleh mereka makan, tapi yang halal. Misalkan apa? Apel. Ya mereka makan kan boleh dikasih ke kita makan. Nasi
Ya kan? Nasi kan nggak disembelih kan? Nasi kan cuma direbus kemudian dimasak. Itu boleh mereka makan. Nah, sampai-sampai orang Aceh makan mie kocok, orang Cina kan? Nah, Tapi kalau iya. nggak boleh ya. Gimana? Kalau sembelihan gimana? Nah, kalau sembelihan di sini asalkan mereka tidak menyebut selain nama Allah. Kalau ada mereka menyebut nama Allah boleh. Nah, kalau mereka ada menyebut nama Allah boleh. Tapi kalau mereka menyebut bukan nama Allah, misalkan dengan nama Yesus, dengan nama Bunda Maria disembeli, itu tidak boleh. Tapi agama dia kan bukan Allah gimana? Gimana? Dia kan nggak bilang Allah kalau itu. Nah ini pertanyaannya, betul sekali pertanyaannya. Kalau dia tidak menyebut nama Allah bagaimana? Berarti tidak boleh berarti. Dikatakan di sini tidak menyebut nama selain Allah. Tidak menyebut nama selain Allah berarti mereka menyebut hanya nama Allah. Karena Yahudi juga percaya kepada Allah. Nasrani juga percaya kepada Allah. Islam juga percaya kepada Allah. Cuma dalam Islam dibersihkan semua penyelewengan yang ada di Yahudi dan Nasrani. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi apa yang diyakini Yahudi Allah Ta'ala punya anak, itu sama sekali tidaklah benar, tidak pantas pada zat Allah Ta'ala yang maha suci. Tapi kalau mereka menyebut nama Allah ketika mereka menyembeli, dia Yahudi, dia sembeli kambing, dia katakan dengan nama Allah. Kemudian Nasrani dia sembelih misalkan hewan apapun yang halal bagi kita juga, tapi disebut dengan nama Allah boleh. Maka kita tanya, kamu apa agamanya? Kristen. Silahkan kamu apa namanya? Itu apa tuh? Kambing, iya kambing. Mau apa tuh? Mau kami bikin apa namanya? Bikin kuah belangang. Kuah belangang. Oh ya udah. Kemudian dia sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, cuma Bismillah. Atau dia pakai bahasa Indonesia dengan nama Allah atau dengan nama Allah dia bilang. Enggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, ya kan? Cuma dengan keyakinan dia dengan nama Allah. Oh, enggak pakai Yesus di situ. Oh, enggak pakai Maryam di situ. Ya, dengan nama Allah pokoknya. Oh, berarti ini halal kita makan. Karena kita nggak tahu dia bilang. Kalau nggak tahu, tanya. Tanya ke dia. Tanya ke orang Yahudi, tanya ke orang Nasrani, tadi ada sembelih dengan nama Allah enggak? Ada. Pakai yang lain selain Allah enggak ada. Ya udah halal, makan terus. Nah. Ya? Kita zaman. Ya? Nggak yakin gitu. Enggak yakin ya? Ya. Beda agama mana ada? Orang sekarang mana? Ahli-ahli kita zaman. Ya. Karena protes juga nih. Ibu-ibu kurang pede ya. Jadi kita kalau bergaul nanti di dalam Aceh mungkin begitu. Nanti kalau kita bergaul misalkan di Amerika gimana? Kita tinggal di Amerika. Udah. Kemudian tetangga kita orang Amerika tuh Nasrani. Dia sembelih onta pas Natal pula. Kemudian kita tanya, kamu waktu kamu sembelih itu bagaimana caranya? Kami percaya sama Tuhan Allah juga. Dia enggak pakai Yesus, enggak pakai Yesus. Enggak pakai Bunda Maria, enggak pakai Bunda Maria. Cuma sebut nama Allah. Ya, sebut nama Allah. Ya udah halal terus. Kalau kita ditipu, Nah itu antara dia dengan Allah, bukan dengan kita kan. Tetapi ini kembali lagi kepada sifat wara. ragu-ragu nggak usah. Ya, sifat wara artinya orang yang merasakan di dalam hatinya ketidaknyamanan ketika dia menerima makanan daripada orang ahli kitab tersebut, maka dianjurkan untuk dia menolak. Terlebih pada makanan-makanan yang disembelih. Beda kalau makanan yang tanpa sembelih, misalkan apel, mangga, ya kan, pisang, nasi dikasih ke kita, air dikasih ke kita. Makanan itu halal untuk kita dan perlu disembelih juga kan? Nah, itu halal untuk kita makan. Sebagaimana halal juga untuk mereka. Dah clear ibu-ibu kan? Jadi kalau kita baca terjemah bisa melenceng faham kita. Kalau kita lihat terjemah, berarti makan mereka boleh kita makan, makanan kita boleh mereka apakah disembelih dengan nama Allah atau bukan dengan nama Allah, halal. Apakah makanan mereka itu anjing, makanan mereka itu babi, mereka makan ular, yang halal untuk mereka, halal untuk kita, yang halal untuk kita, halal untuk mereka. Ini kan udah kacau nih. Karena tidak melihat tafsir, maka butuhlah tafsir untuk menjelaskan makna daripada Al-Quran tersebut. Jadi tidak bergantung kepada terjemah.
Dah. Dah. Kemudian jadi kita kalau memberikan makan kepada orang Nasrani, kita memberi makan kepada orang Yahudi itu halal. Memberi makan kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen, memberi makan kepada orang Yahudi itu halal. Jadi dibolehkan. Boleh nggak kita kasih makan orang Kristen? Boleh. Boleh nggak kita kasih makan orang Yahudi? Boleh. Di sini juga masuk di dalam makna daripada ayat tersebut. Dah. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian itu halal juga untuk mereka. Kalau kalian berikan makanan kalian kepada mereka itu juga boleh. Ya. Cuma memang yang ada batasan ini dalam Islam, Ibu. Yang ada batasan ini dalam Islam. Sehingga orang Nasrani, Yahudi boleh makan semua makanan kita, tapi kita tidak boleh memakan semua makanan mereka. Nah, tapi makanan kita semua boleh untuk mereka makan. Jadi apapun yang kita makan boleh kita kasih kepada mereka. Tapi apapun yang mereka makan belum tentu boleh kita makan. Ada batas-batas tertentu yang dalam syariat itu dilarang. Dah. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatul harairu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga wanita-wanita yang muhsanat, yang terpelihara di kalangan orang-orang mukmin, dan juga al-muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab sebelum kalian, itu halal untuk kalian nikahi, wahai kaum lelaki. Jadi kaum wanita laki-laki dari kalangan mukmin, kaum wanita dari kalangan umat mukmin, dan kaum wanita dari kalangan ahli kitab itu halal dinikahi oleh orang mukmin. Berarti boleh. Boleh kaum muslimin yang laki-laki menikahi Yahudi, perempuan Yahudi. Kaum muslimin daripada laki-laki kaum muslimin yang beragama Islam boleh menikahi kaum wanita yang Nasrani. Ini hampir mirip dengan ayat di atas. Kalau kita membaca teks aja dengan terjemah, berarti kita akan mengambil kesimpulan boleh laki-laki mukmin menikah dengan perempuan Yahudi. Boleh laki-laki beragama Islam menikahi wanita beragama Kristen. Ini ayatnya nih. Ya Kristen ahli kitab, Yahudi ahli kitab. Nah, kalau yang disebut dengan ahli kitab nggak ada lain. Pasti Yahudi, kalau bukan Yahudi, Nasrani. Itu ahli kitab dua saja tuh. Tidak ada yang lain. Buddha bukan ahli kitab, Hindu bukan ahli kitab, Konghucu bukan ahli kitab, Shinto bukan ahli kitab, apalagi ateis Yahudi, apalagi ateis atau komunis, bukan juga itu. Nah, yang dimaksud ahli kitab di sini yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau kita baca ayat ini berarti boleh kita menikahi laki-laki yang Muslim, boleh menikahi perempuan yang Nasrani ataupun Yahudi. Nah, ada syaratnya. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Kalau kalian memberikan kepada mereka mas kawinnya. Kalau kalian memberikan mahar untuk mereka. Nah, jadi ini bukanlah syarat sebenarnya, tetapi ini untuk menjelaskan lebih sempurna. Jadi ini bukan syarat ya, mas kawin bukan syarat sah nikah, tetapi itu bentuk penyempurnaan daripada pernikahan. Apa syarat sah nikah, Ibu? Apa syarat sah nikah?
Syarat sah nikah. Hah? Ada wali, kawin, Ada yang menikah dulu. Ya kan? Ada yang ada calon istri, ada calon suami. Ada saksi 2 orang. Ada juga ijab lafaz yang diucapkan ijab qabul. Apa lagi? Ada wali. Itu saja. Mas kawin bukan. Mas kawin itu hanyalah untuk penyempurna. Maka di sini dikatakan bayan untuk makna lebih sempurna. Maka dikatakanlah lagi jika kalian memberikan mas kawin itu kepada yang wanita-wanita ahli kitab tersebut untuk lebih sempurna dalam pernikahan. Waktu riza'ani dukhul ala isqatihi fala yahillu. Maka dipelihara daripada masuk ke atas menggugurkannya, maka tidak menyebabkan halal. Di sini kemudian dikatakan muhsinina idza ataitumuhunna ujurahunna muhurahunna muhsinina, yaitu dalam keadaan ingin untuk menikahi mereka. Kalian memberikan mas kawin itu kepada ahli kitab, wahai kaum lelaki mukmin, kepada ahli kitab dari kalangan kepada ahli kitab daripada kepada wanita-wanita ahli kitab maupun kepada wanita-wanita yang beriman, dengan tujuan adalah untuk menikahi mereka. Ghaira musafihina, bukanlah tujuannya adalah untuk berzina dengan mereka. Bukan untuk berzina dengan mereka. Wala muttakhidhi akhdan, dan bukan juga muttakhidhi akhdan. Ada dapat di situ Ibu, muttakhidhi akhdan. TTM. Apa TTM? Teman tapi itu muttakhidhi akhdan. Jangan kalian menjadikannya sebagai teman tapi teman selingkuhan. Teman selingkuhan sah tidak Ibu? Enggak sah. Selingkuhan, enggak dinikahi di KUA, enggak pakai ijab kabul, enggak pakai wali, enggak pakai saksi. Tapi mereka udah kayak suami istri. Tidak sah. Makanya dilarang di sini wala muttakhidhi akhdan, dan jangan pakai TTM. Jangan ada TTM. Maka bahaya kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu bekerja dalam satu kantor misalkan, kemudian jadi kawan. Kemudian lama-lama dekat sekali mereka sehingga timbullah istilah teman tapi mesra. Itu bahaya tuh. Ya baru-baru ini Nisa Sabdan ya kena yang penyanyi religius itu kan kena dia kan. Nisa Sabdian yang penyanyi, ibu-ibu nggak kenal ya? Nggak kenal ibu sama dia ya? Tahu nggak? Ya? Tahu ya? Dia nikah dengan suami yang sudah punya istri. Memang boleh, tetapi orang-orang bilang menyebut dia itu pelakor akhirnya. Jadi dia yang kena batunya. Ya, memang karena mereka bekerja sama-sama tuh, satu studio kerja. Kayaknya ini kawan yang laki-laki ini akhirnya sukalah sama Sabdian. Ini Nisa Sabdian suka juga. Akhirnya mereka menikah. Belum sudah menikah atau belum? Wallahu a'lam. Tapi akhirnya mereka menjadi punya hubungan dekat di antara mereka. Makanya kalau mereka itu bukan mahram, kalau muhrim orang berangkat haji. Kalau mahram berarti itu dia punya hubungan yang menyebabkan dia tidak boleh untuk misalkan mahram ibu siapa? Abang saya, adik saya, kakek saya, pakcik saya, pakcik dari ayah. Itu mahram disebut itu. Nggak boleh dinikahi. Atau mahram kamu siapa? Suami. Itu mahram juga. Walaupun sudah boleh dinikahi tetapi itu sudah halal di situ. Itu sudah masuk dalam mahram. Yang bukan mahram ini nggak ada hubungan dia dengan kita. Boleh nikah dengan kita. Nah ini kalau kita kerja dengan dia dalam satu tempat, kemudian menimbulkan, bisa membawa kepada TTM, bisa menjadi teman tetapi mesra. Ini dilarang dalam agama. Jadi kalau kalian bertujuan
PDKT kepada wanita ahli kitab, baik Nasrani maupun Yahudi, atau kalian PDKT melakukan pendekatan kepada wanita dari kalangan orang mukmin dengan tujuan hanya untuk selingkuhan saja, ini dilarang di dalam agama. Dalam Islam tidak dibolehkan. Mak ini maunya dijelaskan kepada ABG ini ya, sama ibu-ibu sekedar tahu saja. Ya, karena ibu-ibu nggak ada seperti ini. Bapak-bapak mana ada? Wallahu alam juga ya kalau bapak-bapak. Wa may yakfur bil iman. Dan barang siapa yang ingkar dengan keimanan, artinya dia murtad, faqad habita amaluhu, maka sungguh binasalah oleh amal solehnya. Maka tidaklah dihitung itu sebagai amal soleh dan tidaklah akan diberikan balasan pahala di sisi Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan dirinya di negeri akhirat itu masuk di dalam kelompok orang-orang yang rugi kalau meninggal dunia, meninggal masuk ke dalam neraka. Jadi ini masih mengambang ini. Boleh enggak menikahi wanita yang ahli kitab? Di sini dibolehkan. Hillul lakum hillul al-yaw, di sini dikatakan bagaimana? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Dan wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita ahli kitab dari sebelum kalian itu halal untuk kalian nikahi andai kalian menyempurnakannya, yaitu dengan memberikan mas kawin kalian dengan niat untuk menikahi mereka, bukan untuk berzina dan bukan untuk mencari teman tapi mesra atau selingkuhan. Dengan niat untuk nikah boleh, baik wanita beriman maupun wanita merdeka di kalangan ahli kitab. Nah, pertanyaannya, ahli kitab di sini kan Yahudi Nasrani, boleh enggak? Jadi boleh di sini. Nah, di sini kan dikatakan boleh. Sekarang perbedaan penjelasan di dalam Al-Qur'an ini, Al-Qur'an menyebutkan secara umum ahli kitab di sini yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian kita akan kaji lagi apakah Yahudi dan Nasrani masih ahli kitab sampai detik ini? Itu yang jadi pertanyaan besar. Kalau dulu mereka ahli kitab masih memegang Injil yang asli. Kalau dulu mereka ahli kitab masih memegang Taurat yang asli. Tapi kalau Taurat dan Injil yang saat ini sudah banyak tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa dan tidak sesuai dengan ajaran yaitu Nabi Musa alaihi salam. Itu di dalam Taurat disebutkan ketika ada orang bertanya kepada rahib Yahudi, apa pendapatmu tentang Nabi Isa? Dijawab, ini orang Kristen tanya sama Yahudi, apa pendapatmu tentang Yesus? Maksudnya Nabi Isa. Dijawab oleh orang Yahudi, tempatnya di neraka. Jadi mereka tidak terima Isa. Orang Yahudi benci dengan Nabi Isa. Mereka tidak terima Nabi Isa. Ya kan? Jangankan Nabi Muhammad, Isa saja mereka nggak terima. Isa saja mereka tidak akui. Tapi kalau seandainya kita tanya kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Mereka katakan, betul dia Nabi. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Disembunyikan sama orang Yahudi. Artinya mereka mengakui dia seorang Nabi, tapi mereka tidak mau beriman. Mengakui tapi tidak terima. Nah, jadi orang Islam bagaimana? Islam menerima Isa, Islam juga menerima Musa. Jadi Islam ini menerima semuanya. Jadi dia bisa merangkul Kristen dan juga bisa merangkul Yahudi. Jadi inilah kelebihan di dalam ajaran agama Islam. Cuma pertanyaannya tadi yaitu wanita merdeka dari ahli kitab bolehkah kita nikahi? Yaitu laki-laki mukmin bolehkah menikahi wanita-wanita yang tidak yang kalangan ahli kitab? Jawabannya tidak boleh saat ini dikarenakan ahli kitab sekarang tidak seperti dulu, beda dengan sekarang. Karena kitab Injil dan kitab Taurat yang mereka pegang sudah tidak seperti yang dulu.
Jadi jangan jadikan ayat ini kemudian sebagai hujah dalil untuk membolehkan kita menikah yang anak laki-laki yang mukmin menikah dengan wanita-wanita yang Nasrani, Kristen maupun Yahudi. Tapi ini kalau di perguruan tinggi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ada seorang dokter di sana itu membolehkan pernikahan beda agama. Jadi laki-laki Islam beragama Islam boleh menikahi wanita yang beragama Kristen dan sudah dinikahi, dia yang jadi penghulu di situ, dia ijab kabulkan. Ayat ini dipakai. Ayat ini dipakai. Ya? Pak Jamal Mirdad itu ya. Ya, Jamal Mirdad dengan Lydia Kandowa. Sekarang nggak bisa Ustaz. Sekarang kan kalau menikah itu pilih salah satu agama. Jadi harus satu Kristen. Kalau misalnya orang Islam mau nikah orang Kristen, pilih salah satu, ke Kristen dia, ke Islam dia. Ya, itu aturan sekarang. Itu masuk di dalam kompilasi hukum Islam ya. Ada undang-undang baru yang dibuat sekarang ini adalah undang-undang kompilasi hukum Islam. Di dalamnya itu aturan ada dibuat, yaitu wanita-wanita mukmin yang muslim tidak boleh menikahi laki-laki yang non muslim. Apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani ataukah selain daripada itu. Jadi ada aturan yang sudah dibuat untuk melindungi yaitu wanita-wanita muslimah jangan kemudian dinikahi oleh non-muslim. Jadi kalau mereka menikah diam-diam ya tidak ada yang tahu. Tapi kalau mereka menikah secara secara hukum negara tercatat di KUA, ada hukum yang mengatur tersebut sehingga kalau dia tidak masuk dalam agama Islam maka tidak dibolehkan. Nah, ini kan dibolehkan bagi laki-laki menikahi wanita non-muslim. Ya, pertanyaannya bolehkah wanita muslimah menikahi laki-laki yang non-muslim? Karena di sini dikatakan muhsanatu minal ladzina utul kitab, yaitu wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan ahli kitab. Tapi catatannya di sini yang baik, kita lihat baik sekali perempuannya itu. Tapi dia sayangnya dia Kristen. Baik sekali wanita Yahudi itu. Tapi sayang dia beragama Yahudi. Boleh enggak laki-laki muslim menikahinya? Boleh. Boleh. Tapi, ada tapinya. Ahli kitab, kalau mereka memang ahli kitab, coba buktikan. Tauratnya mana dulu? Wah, pas dibuka Tauratnya udah enggak sama dengan Taurat yang dulu. Banyak penyelewengan di situ. Udah enggak sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Injilnya. Jadi kalau di sini dikatakan yang dibolehkan menikahi wanita-wanita yang dibolehkan di sini adalah orang laki-laki yang beriman, beragama Islam boleh menikahi mereka. Tapi itu pun dikunci hanya bagi yang ahli kitab yang masih asli. Tapi kan berarti kalau begitu kan sudah susah sekarang nih. Sudah susah bagi laki-laki yang beragama Islam menikahi wanita Kristen atau Yahudi. Karena pertanyaannya di ahli kitab tadi itu masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Maka ulama-ulama di Aceh mengatakan bahwa tidak ada lagi ahli kitab zaman sekarang. Cuma ini di dalam Al-Quran itu menjelaskan dulu pernah terjadi pernikahan, yaitu orang mukmin menikahi orang Yahudi yang ahli ya laki-laki dia beragama Islam, yang perempuannya beragama Yahudi. Dulu pernah. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kafir dengan keimanan, niscaya murtad dia, maka sungguh hapuslah oleh amal-amal kebaikannya, maka tidak dihitung dan tidak diberikan pahala, sedangkan dia termasuk orang yang rugi, celaka ketika meninggal dunia nanti di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Nah, ini sudah keluar daripada makanan-makanan, pembicaraan tentang makanan apa yang boleh dimakan. Kemudian bagaimana hukum menikahi laki-laki menikahi wanita daripada wanita-wanita yang tidak beragama Islam, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani. Kalau Buddha nggak boleh sama sekali, Hindu nggak boleh sama sekali, Konghucu nggak boleh sama sekali. Tapi Kristen dan Yahudi dibolehkan. Karena kenapa? Karena sama-sama agama itu diturunkan dari langit, diturunkan dari Allah. Cuma dulu karena mereka ahli kitab, tapi sekarang tidak dibolehkan karena mereka tidaklah mengikuti kitab yang asli. Tapi itu pun dibatasi bagi laki-laki. Perempuan bagaimana? Ditutup izinnya, sama sekali tidak boleh. Jadi perempuan mukminah, perempuan yang beriman, perempuan yang beragama Islam tidak boleh sama sekali menikahi laki-laki yang beragama Yahudi ataupun
ataupun Nasrani. Baik dulu yang dia ahli kitab laki-lakinya itu maupun sekarang. Dulu aja masih dia ahli kitab, apa sekarang? Apalagi sekarang yang ahli kitabnya ahli kitab tidak orisinil, bukan ahli kitab yang asli. Maka udah dari dulu-dulu memang tidak diizinkan bahwa seorang laki-laki beragama Kristen melamar anak gadis kita yang beragama Islam tidak dihalalkan di dalam ajaran Islam. Illa terkecuali dia mau bersyahadat. Ya. Ya, Mak? Kalau udah masuk Islam. Lah, boleh lah. Kadang dia Ya. untuk ini aja, supaya bisa menikah aja. Kita melihat hukum secara lahiriah. Mau dia bersyahadat, mau. Mau dia mengucap 2 kalimat syahadat, mau. Ya, kalau dia sudah mau bersyahadat, berarti boleh. Dia menikah dengan anak gadis kita. Udah masuk Islam. Apa bedanya sih? Orang kita kan dari Islam PDP. Ya. Bedanya orang kita ada. Takutnya memang mungkin itu modus, Ibu. Modus nantinya apa? Nanti sudah nikah ditarik si laki-laki masuk lagi Kristen, kemudian diancam perempuan, kalau kamu nggak mau ikut agama Kristen, ya udah kita pisah. Cerai. Biasa jadi modus tuh, maka hati-hati. Lihat dulu keyakinannya bagaimana, betul-betul nggak dia pindah agama ini atau memang cuma modus. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Maka kalau anak-anak kita yang perempuan berhubungan dengan laki-laki non muslim, itu sudah dari awal itu di-cut terus. Di-cut terus, jangan diizinkan. Kalau sudah terlanjur udah susah. Udah namanya cinta monyet, bukan cinta monyet lagi, udah cinta mati nanti. Nanti anaknya tuh enggak dikasih izin nikah dengan cowoknya, udah stres dia nanti, udah kayak orang gila nanti. Ya udahlah nikahkan sajalah. Ada yang seperti itu, Ibu kan? Ada. Ya, yang penting kan dia kan mau masuk Islam, ya udah suruh syahadat saja. Ya ternyata modus. Ternyata itu dijadikan alat untuk memasukkan anak kita masuk ke dalam agama Kristen. Tapi tidak semuanya begitu memang kan? Ada juga memang yang betul-betul dia memeluk agama Islam. Tapi ada juga yang sudah masuk Islam dia masuk lagi Kristen. Kemudian dia katakan, "Kamu kalau nggak masuk agama Kristen, saya sudah Kristen lagi ini. Kalau kamu nggak masuk agama Kristen berarti ya udahlah kita sampai di sini saja." Sudah punya anak bagaimana? Udah bergantung sama suami. Mamanya udah meninggal, ayahnya juga udah meninggal, bagaimana? Hanya dia bergantung ekonomi kepada suami. Akhirnya masuklah agama Kristen karena dia bergantung ekonomi kepada suami. Itu ada kejadiannya kemarin di Medan, ya, yang dari Aceh Utara ya kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah dari Aceh Utara tuh, ada tuh sudah masuk Kristen juga di Medan. Mamanya menangis-nangis minta anaknya supaya masuk lagi Kristen, nggak mau dia, nggak mau lagi masuk Islam dia. Udah masuk Kristen dia. Memang imannya itu. Kenapa? Memang nggak ada iman. Ya itulah masalahnya, iman itu dijaga. Kalau orang tua punya anak, kalau kita lihat sudah mulai dekat dengan laki-laki, tanya dulu agamanya apa. Jangan dibiarin terus ya udah lama-lama udah kecantol dah susah untuk pisah. Itu sudah selesai masalah pernikahan, masalah makanan dengan yaitu agama-agama selain agama Islam. Maka masuklah kita kepada yaitu penjelasan ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat. Wahai orang-orang yang beriman, andai kata kalian berdiri tegak, maksudnya hendak berdiri untuk mendirikan salat, sedangkan kalian dalam keadaan berhadas, hadas kecil atau hadas besar. Ini hadas kecil ini, Bu ya. Hadas kecil. Kalau hadas besar disuruh mandi, tapi disuruh di sini apa? Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Kenapa bukan basuh tangan dulu? Kan kita berwudu basuh tangan duluan. Tapi kenapa muka duluan nih? Ini yang wajib. Ini yang wajib. Jadi boleh ambil air wudu langsung basuh muka? Memang begitu. Yang wajib. Berarti dia tinggal ini menjelaskan yang wajib dulu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiq, hingga sampai ke siku. Kalau sampai ke siku berarti mulai dari ujung kuku jari hingga sampai kepada ke siku-siku. Jadi kalau seandainya lewat siku sunnah,
lewat siku melebihkan sedikit itu sunnah. Untuk menjaga kalau seandainya nanti pada batasan siku itu sendiri ada ujung siku itu tidak terkena air sehingga tidak memenuhi standar basuhan tangan, maka dilebihkan sedikit. Lebihnya sedikit itu hukumnya sunnah. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah yaitu kepala kalian. Kenapa bukan rambut? Karena tidak semua orang punya rambut. Ya kan? Kan ada orang sudah tidak punya rambut karena rontok lah, karena botak lah. Kalau di Indonesia laki-lakinya rambutnya banyak lebat, tapi jenggotnya kurang. Kalau di Arab jenggotnya lebat, rambutnya botak. Ya, kalau kita pergi ke Arab dia pakai sorban, pas dia buka sorban udah botak kepalanya. Kalau disuruh di sini menyampu rambut, udah gak ada rambut. Maka yang disuruh sapu di sini adalah yang wajib bukan rambut, yang wajib adalah kepala. Tapi kalau kepala itu ada rambut bagaimana? Cukuplah di kepala, cukuplah di rambut. Kenapa cukup di rambut? Kenapa cukup di rambut, Ibu? Ya karena rambut menyatu dengan kepala. Karenanya rambut itu tumbuh dari yaitu kepala. Ya, kalau rumput tumbuhnya di tanah. Ya kan? Kalau rambut tumbuhnya di kepala kita. Jadi yang wajib disapu memang yaitu kepala. Tapi kalau ada rambut, yang wajib cukuplah dengan menyapu rambut. Tetapi di sini yaitu menyapunya itu dengan cara membasuh bukan menyiram. Membasuh bukan menyiram. Jadi al-saqul mashabiha min ghairi isadati ma'in wa huwa ismun jinsin fayakfi aqallu ma yasduqu alaihi wa huwa mashu ba'di sya'rihi alaihi syafi'i. Jadi yang dimaksud di sini adalah membasuh dengan kita meletakkan tangan kita pada rambut tersebut. Jadi tidak boleh kalau seandainya cuma ambil air lempar-lempar gitu. Kan sudah kena air wudhu nih. Ya tapi tidak sah karena tidak disapu, harus disapu. Kalau seandainya sudahlah, lanjut. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kakimu hingga sampai kepada dua mata kaki. Ya, batasnya dua mata kaki. Kalau betis bagaimana? Enggak wajib. Di atas dua mata kaki bagaimana? Sunnah. Melebihkan sedikit itu hukumnya sunnah untuk menjaga tidak sempurna, yaitu basuhan pada bagian yang wajib. Kemudian yang tadi itu rambut itu bagaimana ukuran? Apakah semua rambut? Bukan. Sebagian saja udah cukup. Sebagian maksudnya bagaimana? Kalau kita punya rambut berarti setengah kanan itu dengan setengah kiri diambil dari garis tengah. Bukan. Maksudnya sekurang-kurangnya adalah 3 helai rambut dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak sah. Kalau dalam mazhab Maliki sebagian besar rambut itu harus disapu. Kalau hanya 3 helai tidak sah dalam mazhab Maliki. Berarti fatwa Imam Syafi'i itu kalau dipraktekkan kalau orang yang mengikuti Maliki tidak sah. Berarti tidak sah wudu, tidak sah salat. Tidak sah wudu, tidak sah salat. Kalau dia mengikuti imamnya pendapat daripada Imam Malik. Tapi kalau dia mengikuti pendapat daripada imamnya Imam Syafi'i, udah cukup kalau hanya menyapu minimal 3 helai rambut. Tapi ini wudu, jangan mandi junub. Kalau mandi junub 3 helai rambut tidak sah. Dia harus semuanya harus kena air. Jadi dalam ayat ini berarti menunjukkan kepada juga harus adanya tertib. Jangan didahulukan tangan baru kemudian wajah. Jangan didahulukan kaki baru kemudian tangan. Jadi ayat ini juga mengajarkan kepada kita di dalam tertib berwudu itu yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala ataupun rambut, yang keempat adalah kaki. Berarti ada berapa anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh? 4. Pertama apa? Yang kedua tangan, yang ketiga rambut atau kepala, yang keempat
kaki. Nah, jadi kalau ibu nanti mau ambil air wudu, misalkan dalam perjalanan musafir, sopirnya buru-buru, tergesa-gesa, ini aja dibasuh. Telinga enggak Enggak disebut. Hidung enggak juga. Kumur-kumur enggak juga. Nah, enggak wajib. Cukup satu aqua kecil. Ya, jadi cukup satu aqua kecil. Ya? Cukup enggak nih? Cukup enggak nih? Masalahnya di kaki nih. Tapi kalau aqua botol mungkin. Aqua botol yang 300 ml, 400 ml. Nah. Iya. Dah? Ini mungkin cukup nggak cukup nih? Kalau disemprot cukup. Kalau semprot mungkin. Kasih masuklah ke key spray. Tapi key spraynya dibersihkan dulu kan? Mungkin mencampur alkohol di situ. Dah, sedikit lagi ya. Wa idza kuntum junuban fattahharu. Kalau andai kata kalian berjunub, maka segeralah kalian mandi. Bersucilah kalian. Jadi jangan masak dulu. Jangan cuci baju dulu. Jangan menyapu dulu. Hah? Ya, habis berjunub malam-malam. Bangun pagi. Jangankan sholat, Mak. Mandi enggak dia. Yang dia pegang apa? Sapu. Nyapu dia. Sedang menyapu meninggal. Meninggal, Mak. Tiba-tiba kedengaran suara halilintar gelatut. Terkejut dia. Jantungan meninggal. Meninggal bagaimana tuh? Meninggalnya meninggal baik atau meninggal buruk? Meninggal buruk. Meninggal buruk itu. Karena dia meninggal dalam keadaan tidak suci. Berjunub dia meninggal. Maka hati-hati kita kalau sudah berjunub mandi. Maka diperintahkan di sini. Maka kalau pakai bahasa Arab, kalau ibu belajar bahasa Arab disebut di sini dengan bahasa wa in kuntum junuban fattahharu. Di situ artinya segera. Enggak boleh tunda. Segera tidak boleh tunda. Teguh tadi malam berhubungan dengan suami misalkan. Kemudian ini bulan Rajab Tengku ya. Iya, saya sudah niat habis itu berhubungan. Kemudian pas waktu bangun, waktu bangun sahur nih. Sahur. Belum mandi junub nih. Dia udah sahur. Belum mandi junub. Tiba-tiba sudah Allahu Akbar. Bagaimana ini? Sah enggak? Sah tidak? Tapi berjunub. Boleh enggak? Belum mandi. Sah enggak puasanya, Ibu? Sah. Karena kenapa? Karena tidak disyaratkan untuk berniat harus dalam keadaan suci. Tapi kalau sudah masuk waktu kemudian dia berhubungan batal. Dilarang berhubungan suami istri ketika mereka sudah puasa kapan? Waktu sudah yaitu terbit fajar berarti sudah waktu imsak. Waktu imsak berarti tidak boleh lagi yang halal sebelumnya menjadi haram. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, berhubungan juga tidak boleh jadinya. Jadi kalau seandainya orang sudah niat untuk berpuasa, kemudian dia berhubungan, kemudian azan, belum sempat mandi, jalankan terus. Puasa terus. Tapi segera mandi. Jadi hukum segera mandi tidak berkaitan dengan puasa. Hukum segera mandi berkaitan dengan kewajiban dia mensucikan dirinya. Karena ada kewajiban yang harus dia kerjakan sesudah terbit fajar tadi itu apa? Sholat sholat tidak sah kalau tidak bersuci. Itu. Ngerti Bu ya? Sholat tidak sah kalau tidak bersuci. Artinya kan boleh kalau misalnya masih junub belum membersihkan diri, misalnya kan ini puasa, kita masak dulu nasi, kan masak cuci beras, habis itu baru kita mandi kan boleh kan? Kalau kondisi pada waktu itu Ibu belum masak, sahur udah dekat nih, hampir habis waktunya. Nih kalau saya mandi nggak sempat masak. Mana dahulukan yang paling penting di sini? Mandi atau masak? Kalau nggak masak nggak ada makan. Sedangkan kita sahur untuk misalkan puasa wajib nih misalkan. Ya kan puasa wajib, puasa sunnah pun ada masalah di situ. Puasa wajib misalkan, maka kita dahulukan adalah masak. Karena kalau kita mandi nggak sempat masak, Mak. Nggak sempat masak. Jadi masak dulu. Cuman kita bersihkan ini wudhu dulu Ustaz ya. Ya. Untuk membersihkan Berwudu di sini tidaklah mengangkat
tidaklah mengangkat hadas kecil, tidak juga mengangkat hadas besar. Berwuduk di sini boleh untuk membolehkan sholat bagi mereka yang tidak mendapatkan air atau uzur untuk mandi. Ya. Tapi kalau nggak mandi, misalnya ini kita bersihkan diri wudhu, habis itu tidur, misalnya nggak mandi kan boleh. Ini kembali lagi kepada Rasulullah. Misalkan ada kisahnya. Rasulullah itu suatu hari pernah Rasulullah berhubungan suami istri. Ya. Kemudian tidak sanggup mandi malam itu. Biasa Rasulullah habis berhubungan nggak tidur. Nabi tidak habis berhubungan tidak tidur Nabi. Nabi mandi, langsung mandi Nabi, langsung pergi mandi. Walaupun jam 2 malam, jam 3 malam Nabi langsung mandi. Tapi kondisi itu dingin sekali dan fisik beliau mungkin tidak kuat untuk mandi pada waktu itu. Maka beliau karena tidak mandi, beliau ganti dengan berwudu. Tapi niat wudu bukan untuk mengangkat hadas besar, tapi untuk membolehkan sholat. Jadi sunnah berwudu untuk membolehkan sholat, meskipun tidak dikerjakan sholat, bukan untuk mengangkat hadas, karena tidak terangkat hadas dengan berwudu. Hadas apa? Hadas besar, tidak terangkat dengan berwudu. Bukan ya. Tayamum kalau untuk membolehkan sholat, ini berwudu. Berwudu tetap niatnya tadi itu, untuk mengangkat hadas kecil. Tapi tidak mengangkat hadas besar. Berarti niatnya tetap sama. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari. Kalau untuk sunnatan lillahi ta'ala. Kalau untuk wajib berarti fardhan lillahi ta'ala. Berarti tadi itu sunnatan lillahi ta'ala. Berarti kalau seandainya dia berhubungan kemudian dia tidak sanggup untuk mandi, kalau sanggup dianjurkan mandi. Tapi kalau ada dalam pikiran keyakinan kita, ini bahaya nih kalau saya mandi demam menggigil saya nih. Langsung gemetaran badan. Itu justru berdosa mandi. Maka dianjurkan tetap bersuci dengan cara berwudu. Andai kata dia tidur meninggal dunia, dia selamat. Dia selamat karena dia sudah bersuci meskipun dengan yaitu mandi, meskipun dengan bersuci yang kecil dari hadas kecil. Karena ada uzur dia tidak sanggup untuk mandi. Misalnya bukan unsur, cuma karena malas saja mandi, itu berwudhu gimana? Memang penyakit tuh. Kalau kita habis berhubungan kemudian tidur, tidak sanggup mandi, alasannya bahaya. Tapi kebanyakan manusia ini tidak sanggup mandi, bukan karena bahaya, tapi karena nanti aja lah habis sholat subuh nanti baru mandi. Sebelum sholat lah. Sebelum sholat lah mandi. Maksudnya tadi sebelum subuh nih, ceritanya sebelum subuh. Kalau mandi sebelum sholat, ya wajib mandi sebelum sholat. Karena tidak sah sholat kalau tidak mandi. Ini alasannya sesudah berhubungan kemudian dia tidak langsung mandi. Di sini kan diperintahkan langsung mandi. Ya ayyuhalladzina, dikatakan di sini bagaimana? Wa in kuntum junuban fatahharu. Andai kata kalian berjunub, maka segeralah kalian mandi, bersuci dengan cara mandi. Tapi kalau dia tidak sanggup mandi, boleh dia yaitu berwudu saja. Enggak, alasannya bukan karena uzur, karena malas mandi aja. Di sini ada bahayanya Ibu. Berwudhu aja, Ustaz. Berwudu saja dibolehkan. Tidur maksudnya Ustaz. Hanya untuk tidur saja kan? Sebenarnya lebih baik dia mandi. Ya, cuma penyakit malas ini nggak ada obat ya. Jadi ada yang lebih malas lagi, udah mandi nggak, wudu juga nggak kan? Tidur terus. Nanti aja lah, nanti kalau udah bangun udah subuh, sebelum subuh baru sekalian mandi sekalian wudu. Akhirnya lewat juga subuh kan? Tergantung umur Ustaz. Nanti kan sebentar lagi udah misalnya udah sholat sunat malam nanti wudu aja. Iya. Jadi ini Ibu, perintah mandi ini hukumnya wajib ya. Perintah mandi hukumnya wajib, bersuci ini hukumnya wajib, apalagi mandi junub. Karena mandi junub di sini dia salah satu cara untuk menyebabkan sucinya seseorang daripada hadas besar. Dengan sucinya seseorang daripada hadas besar, maka sah dia salat. Nah, tetapi kalau waktunya masih lama, ini disebut dengan wajib muwassa. Disebut dengan nama wajib tetapi ada kelonggaran waktu hingga sampai dia yakin bahwa tidak keluar waktu. Maka perintah wajib mandi di sini begitu juga. Lebih utama kalau segera.
Tapi kalau masih lama nih, masih boleh tidur nih, tidur dulu lah. Nggak dosa, kan? Tidak berdosa. Tapi dalam keyakinan kita, tapi ada catatan Ibu, dalam keyakinan kita, masih sempat kita bangun sebelum untuk mandi. Niat mandi juga dalam hati. Niat mandi juga dalam hati niat. Ya, tapi saya yakin nih. Kalau saya tidur barang 2 jam ini masih ada 2 jam lagi subuh kan? 1 jam setengah masih dapat nih, saya pasti bangun. Yakin. Lagi, Ustaz, keyakinan kita itu apakah umur kita sampai segitu? Enggak, ini zahir. Masalah itu Allah punya urusan. Ini keyakinan kita, lahiriah, ya. Kita yakin bahwa ini 1 jam setengah masih bangun nih. Ditambah lagi dengan jam weker lagi, taruh telinga, HP pakai alarm lagi, kasih hidup di samping kanan. Ini pasti insya Allah yakin bangun nih. Tapi kalau ibu ragu, haram. Kalau ragu haram tidur karena belum mandi junub. Karena lewat nanti. Lewat. Jadi dalam keadaan tidak bersuci. Jadi ini ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, andai kata kalian berjunub maka bersegeralah kalian dalam mandi untuk bersuci. Wa in kuntum mardha, andai kata kalian dalam keadaan sakit, yadurruhul ma, yang mana memudaratkan kalian dalam keadaan sakit itu oleh air. Enggak bisa kena air karena sakit, demam misalkan, enggak boleh mandi ini bagaimana? Kalau saya mandi tambah sakit nih, tambah demam, tambah naik panasnya. Au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan jauh musafir. Au jaa ahadukum minal ghaib, atau selesai kalian daripada buang hajat besar. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh langsung kulit wanita yang halal untuk dinikahi, yang bukan mahram. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air sesudah mencari-cari air kemana-mana. Fatayammamu, maka silahkan kalian menggunakan tayammum dengan yaitu so'idan thayyiban, yaitu tanah yang suci, bukan pasir tapi tanah. Tapi dalam pasir kan ada tanah betul, tapi disaring hingga dapat tanahnya. Kan debu, Ustaz. Ya, tanah di situ ada debu kan? Tiap-tiap tanah ada iya. Tiap-tiap pasir juga ada debu. Tetapi yang diambil adalah intinya debunya, bukan pasirnya dan bukan tanahnya. Jadi kalau kita mau bukan kita ambil tanah kita gosok ke muka, bukan. Jadi kita tempelkan di atas karena di atas tanah itu pasti ada kita tempelkan di atas pasir. Kita yakin pasir itu ada debu, kita tempelkan di pasir yang ada debu, kita yakini. Tapi kalau pasir ada batu-batu kerikil gak ada debunya bagaimana? Udah disiram, gak ada debunya lagi, tidak sah. Yang dibolehkan di sini tayamum adalah dengan tanah, bukan dengan pasir. Kalau dinding itu kita lihat dengan kasat mata ada debu, boleh. Ini kita lihat, ini udah lama gak dilap-lap, ada debunya. Itu suci, itu boleh pakai untuk bersuci. Makanya mungkin ada ibu-ibu, kenapa dinding kaca rumahnya itu nggak pernah lah dilap-lap. Ternyata tujuannya untuk itu. Ya. Ternyata ada orang tua sakit di rumah supaya ada debu yang suci tengku, maka tidaklah kami lap-lap kaca. Padahal memang malas mungkin. Dibuatlah alasan supaya ada alasan ya. Ala safarin, maka disuruh kita untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka yang pertama ketika tayamum pertama dibasuh tangan atau wajah. Yang pertama kan ada 2 anggota tubuh untuk bertayamum. Kalau untuk berwudu 4 yang wajib tadi kan? Kalau untuk tayamum ada 2, yaitu tangan dengan wajah. Mana duluan tangan dengan wajah? Basuh tangan dulu atau basuh wajah? Jadi misalkan kita tayamum, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah tanah nih kan, kita tempel begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tempat lain, bismillahirrahmanirrahim wajah. Mana yang benar? Atau bismillahirrahmanirrahim wajah duluan, baru ambil yang tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan dulu, jangan lepas. Mana yang duluan ibu? Wajah duluan baru tangan duluan atau wajah baru wajah? Ini ayat sudah jelas. Di ayat ini sudah jawabannya ibu baca tadi itu. Apa disebutkan di situ? Wajah berarti duluan, jangan tangan duluan. Jadi ini surat Al-Maidah ayat berapa? Itu dalilnya ibu ya. Tayamum yang duluan adalah
Ya, ini yang duluan adalah wajah. Jangan dulu tangan duluan, tapi yang duluan adalah wajah. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah dulu wajah kali. Nah, jadi jangan disiram, tapi sapu. Dah. Sesudah wajah baru kemudian wa aidiakum, kedua tangan kali hingga sampai mirfaqaini, sampai juga ke siku-siku. Ya. Yaitu dengan cara istis'abil adwaini bil mashi, meratakan debu itu kepada tangan ujung jari sampai ke siku-siku, diratakan ibu-ibu. Jadi jangan sampai tidak diratakan. Nah, jadi harus betul-betul dilap nih, dilap. Dilap. Ya. Kalau Dilap. untuk Ustaz, Ya. kalau tangan sekali aja gini. Kan kita sekali, Bu, bukan 2 kali kan? Iya. Tepuknya sekali kan? Itulah maksudnya sebelah sini masih pakai Sambung. ini dah. Iya, sambung, makanya jangan lepas. Sambung menyambung. Ya, makanya jangan jangan begini, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, sapu. Dah. Baru itu udah batal. Harus sambung ya. Ya, kalau sudah kita terlanjur lepas, terpaksa tepuk lagi yang kedua. Nah, itu capek lagi kan Ibu kan? Nah, misalkan Ibu bikin begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kiri dulu, sapu. Dah, tangan kanan, sapu. Boleh juga. Tapi lama Ibu, kerjanya lama. Ya, kita sekali aja kita kerja. Sekali mendayung 2 tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, ini kiri basuh ke tangan kanan dulu. Nih. Baru sambung. Jadi gini kayak iya, karena ini kan harus kena nih. Harus diratakan, Ibu. Jadi kalau kita misalkan tepuk begini, kemudian kita basuh begini, kan ini lewat nih. Akhirnya di sela-sela ini nggak kena. Kalau nggak kena kan tidak rata, Ibu kan? Tidak rata. Jadi dia harus kemudian sampaikan ke sini. Nah, biasanya kalau ada orang tua kita tuh sakit di rumah sakit tuh, dia nggak bisa berwudu. Nenek kita misalkan di rumah sakit, kakek kita di rumah sakit tuh nggak bisa lagi berwudu kan? Terpaksa kan tayamum, tapi dia kan nggak bisa ngambil langsung ke cermin, nggak bisa langsung pergi ke tanah. Berarti kita yang bantu tayamum. Niat kita apa? Aku niat membantu untuk mentayamumkan orang tua kita. Maka kita peganglah tangannya, Mak, nih debu, basuh muka. Kita tempelkan nih, Mama kita, bukan tangan kita yang berdebu ya. Dengan orang tua kita yang udah nggak sanggup tadi itu, tempelkan. Kemudian kita juga yang usapkan ke wajah. Kemudian tempelkan lagi, usapkan lagi, bantu ke tangan. Dari kiri dulu ke kanan, basuh kanan dulu, baru ke kiri. Baru sholat sesuai dengan kemampuan. Jadi Ustaz, kalau debu yang sama itu bisa kita berulang? Nggak boleh. Dia harus ganti. Yang sekali pakai itu sudah nggak bisa dipakai untuk yang kedua kali. Kita kan sekali duduk, ini debu. Tapi kan kemarin itu kita disuruh di sini tadi, kalau untuk muka ambil muka lain. Iya. Sementara kalau kita bawa debu itu, apakah bisa itu sekali untuk semua 2 kali kita letakkan debu tangan? Enggak bisa. Kalau sudah ditempel di situ, di tempat yang sudah ditempel itu berarti sudah tidak bisa untuk mensucikan lagi, tidak bisa untuk dipakai untuk anggota yang selanjutnya. Harus pindah. Tangan satu, 2 Iya. pakai. Berarti 2 debu kalau misalnya. 2 debu. Jadi tidak boleh mengulang kembali menempelkan debu tersebut di tempat debu yang pertama. Tempat debu yang pertama misalkan di sini. Dah, kita sapulah wajah. Dah. Kemudian ambil lagi untuk yang tangan dari sini juga di tempat yang sama. Itu tidak sah. Karena debu yang tadi sudah dipakai untuk muka, untuk wajah. Maka tidak sah. Nah, dia harus pindah posisi. Cari tempat yang lain. Saya juga persiapan kalau orang bawa debu itu saja kalau dalam perjalanannya. Ini kan nggak perlu banyak. Misalnya kita pakai untuk lohor, tak boleh. Dan tayamum itu hanya dibolehkan untuk 1 waktu. Kalau sudah kita pakai untuk zuhur atau maghrib nih, maghrib isya kan tidak terlalu jauh waktunya kan? Kalau udah pakai untuk maghrib, kan belum buang angin nih, belum buang hajat nih, belum bersentuh kulit nih. Kan tidak batal. Tetap tidak boleh karena dia hanya sekali pakai. Tayamum itu hanya 1 kali pakai, tidak. Iya. Hanya sekali pakai. Ustaz, orang tua yang sakit tuh yang ini sholat tuh kalau misalnya masih nyambung kita ngomong
Iya. Kalau misalnya dia nggak tahu apa-apa, sah lah. Berarti itu sudah nggak wajib lagi sholat. Karena wajib sholat itu kepada al-aqlu, masih berjalan akalnya. Nah, artinya dia masih sadar, dia masih kenal kita, dia masih mau diajak bicara, masih mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Nah, itu masih wajib sholat. Tapi kalau dia sudah pikun, dia udah nggak tahu lagi siapa yang di depan dia, itu tidak wajib lagi sholat. Ustaz, mama saya itu kan kena stroke kan, jadi perintah otaknya dengan saraf bicara kan nggak sinkron kan. Tapi dia masih mengerti kan? Ngerti. Ustaz. Masih boleh, masih wajib. Ini Ustaz, kadang misalnya sholatnya kan dulu jam 4 kan, jadi tetap jam 4. Nanti kan belum azan sudah sholat, nanti saya suruh lagi. Tapi belum sah, belum azan. Sama aja dia bilang itu. Gimana? Yaitu uzur. Dalam kondisi orang tua kita sudah dalam kondisi kadang-kadang pikun, kadang-kadang beliau masih ada ingatan, kadang pikun, kadang tidak. Kadang pikun, kadang sadar kan? Ketika saat dia pikun kemudian dia sholat, dia apa namanya? Tidak mengerjakan sholat, berarti sudah rufi'al qalam tuh. Rufi'al qalam artinya udah nggak ada kewajiban pada dia. Karena kesadarannya sudah nggak ada lagi. Waktunya nggak pas. Kan waktu itu kan bergeser. Kan? Iya. Nah, jadi kadang-kadang belum azan tadi nggak sah, mau sholat. Kadang-kadang nggak mau lagi. Iya. Berarti ini kan orang tua dalam kondisi sudah berusia lanjut, kita selaku anak nih membantu. Membantu mengingatkan orang tua bahwa mak tadi sholatnya belum masuk maghrib. Mama tadi sholat belum azan mak. Jadi kita tanya, mak udah sholat maghrib mak? Kali belum sholat. Tajian mak sholat mak. Benar? Tadi. Oh tadi mak belum azan mak. Harus kita jelaskan tuh. Nggak mau. Ya. Kalau nggak mau ya berarti gimana ya? Mungkin ini iya bisa kita tangkap. Berarti orang tua dalam kondisi seperti ini beda dengan keadaan normalnya. Kalau dalam keadaan normal pasti dia mau kan? Berarti sudah akalnya itu sudah diangkat sebagian oleh Allah Taala. Jadi kecerdasannya tidak seperti dulu. Ini udah tidak wajib. Sholat tetap sholat. Cuma Iya. kita menjelaskan pun cara komunikasi pun susah. Ya sama juga sama seperti ayah saya begitu juga waktu meninggal dunia, sebelum meninggal dunia beliau sholat itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, baca Al-Quran sholatnya. Nah, terakhir tuh sebelum meninggal. Jadi saya sama adik saya Erwin bilang, Bin, kenapa ayah sholat baca Al-Quran? Tanya, udah sholatnya? Udah sholat. Oh, udah Rafi al-qalam udah diangkat pena, udah nggak wajib lagi itu. Cuma karena dia kebiasaan sholat, dia tetap sholat, tapi tidak seperti yang biasa dia kerjakan gitu. Jadi itu artinya apa? Masih baik juga orang tua kita mau sholat meskipun tidak sah secara syariat. Karena kebiasaan dia dulu sholat, akhirnya walaupun dalam kondisi tidak normal, dia tetap terbiasa meskipun tidak sah gitu. Nah kalau kita paksa juga nggak wajib, karena dia sudah. Kalau sah akhirnya kita marah, akhirnya kita Jangan, nggak boleh. Dulu saya marah-marah. Karena kita tidak mengerti. Ya. Nggak sah kan, pas sholat nggak sah. Sekarang udah Iya. udahlah, gimana lagi? Iya. Kecuali mama kita masih sehat akalnya ya. Kita kasih ingat, oh cepat dia nangkap. Oh tadi belum masuk maghrib. Oh ya udah mama sholat lagi. Itu berarti masih segar kepalanya tuh. Gimana ibu? Sampai sini dulu ya. Air tuh Ustaz. Tuh kan sampai tangan tuh. Iya. Kadang kalau kita lihat di keran tuh di masjid-masjid, Iya. ada yang dari sini. Sebaiknya dari mana? Sebaiknya dari ujung jari sampai ke siku. Karena di situ disebut wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu hingga sampai siku. Berarti dimulai dari mana? Dari ujung jari sampai ke siku. Kadang waktu kita kita tegur salah kan, ambil wudhunya dari sini kita tegur. Nggak mau. Udah kita nggak wajib. Kita cuma menyampaikan tapi tidak wajib untuk tidak wajib untuk memaksa. Itulah fungsi dakwah. Dakwah itu kalau bukan orang yang berada di dalam wewenang kita, tidak wajib kita paksa. Tapi kalau dalam wewenang kita, misalkan anak kita, kalau suami istri kita, itu wajib dipaksa. Tapi kalau bukan dibawa kewajiban kita menafkahi mereka, tidak ada kewajiban kita untuk memaksa, kecuali penguasa. Kalau penguasa punya wewenang dia.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ini kita sudah masuk